Tapi sekarang yang dia kerja dekat luar negeri itu kena tapera juga tak? Lah kalau misalnya dia kerja di luar negeri, dia kan bisa menghasilkan devisa beda. Devisa orang yang kerja kat luar negeri itu kau tahu tak berapa nilainya beda. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dah adil belum? Belum. Pengadilan di Singapura menjatuhkan hukuman 12 bulan terhadap bekas Menteri Transportasi S. Iswaran pada Kamis. Pria itu menjadi sorotan akibat menerima hadiah dari konglomerat termasuk nebeng private jet ke Doha, Qatar. Itu dia bukan pegawai pemerintah dan sudah berkeluarga, bukan tanggung jawab bapaknya. Jadi sah saja. Secara yang harus ditanyain Mahmud MD, Anies B pernah naik private jet, kalian pada adem-adem aja. Dibalas sama si Sueb. Cie penyembah Mulyono. Pekerja di Indonesia yang bergaji di atas UMR wajib ikut tapera, siap-siap dipotong 3%. Tapera atau tabungan perumahan rakyat kembali menjadi perbincangan publik. Hal ini karena Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan nggak semua pekerja di Indonesia wajib mengikuti tapera. Adapun yang wajib mengikuti program ini adalah pekerja mandiri atau freelancer dengan gaji di atas UMR. Berarti kalau misalnya freelancer nih, dia yang kerja by demand, setiap job gitu. Jadi setiap job dapat langsung dipotong. Macam mana nih? Itu aku tak tahu pasti beda. Cuma yang aku tahu nih orang Indonesia nih banyak kerja ke Australia, ke Jepang, Malaysia, Singapura, bahkan ke Korea Selatan beda. Yalah, Indonesia nih kan susah cari kerja. Apalagi yang fresh graduate yang baru lulus sekolah tuh. Kalau yang masih fresh graduate nih, dia masih muda-muda. Kalau yang dah tua-tua, dia nak kerja apa? Kalau yang muda-muda nih, bolehlah dia tunggu beberapa tahun lagi. Bisa dia dapat kerja. Tunggu Indonesia tak ada korupsi lah, baru dapat kerja. Tapi sekarang masalahnya beda. Yang tua-tua nih juga butuh kerja beda. Makanya diorang nih kebanyakan jadi babu, jadi pembantu di Singapura, Malaysia. Tapi sekarang yang dia kerja dekat luar negeri itu kena tapera juga tak? Lah kalau misalnya dia kerja di luar negeri, dia kan bisa menghasilkan devisa beda. Devisa orang yang kerja kat luar negeri itu kau tahu tak berapa nilainya beda. Setahu aku devisa orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri nomor 2 terbesar setelah gas dan minyak. Berarti besar kan itu beda. Tak payah Indonesia nak jual pasir ke Singapura. Sebenarnya Indonesia nih udah dapat duit dari devisa orang yang kerja ke luar negeri. Indonesia nih sekarang harus jual pasir ke luar negeri karena dah tak ada lagi jalan lain. Kan bagus kita nih ekspor daun pisang dengan sabuk kelapa aja beda. Duitnya tak banyak terus daun pisang nih kalau kau kirim ke luar negeri layu. Coba pasir, kau tinggal keruk aja pulau itu, keruk lagi pulau ni, keruk lagi pulau sana. Tinggal kirim lagi ke luar negeri, Singapura misalnya. Dapat duit. Tapi kan nanti pulau-pulau ke Indonesia ini banyak yang hilang beda. Indonesia nih ada 17.000 pulau Provinsi Kepri aja ada 2.000 pulau. Jadi kalau nak hilangkan pulau ambek pasirnya, aku rasa Indonesia nih tutup mata lah pemerintahnya. Tapi kalau misalnya pulau-pulau di sekitar Indonesia nih banyak yang hilang, nelayan-nelayan ini tak bisa makan juga beda. Yang penting nih kan sekarang kita bisa bayar utang negara dulu. Indonesia di tahun 2025 harus bayar utang tapi bunganya aja dulu 1.000 triliun apa 2.000 triliun gitu, aku lupa. Sedangkan Malaysia 2025 dah mendeklarasikan negara maju. Jadi macam mana? Korang setuju tak pendapatan orang yang kerja di Indonesia, warga Indonesia kerja di Indonesia, dipotong tapera 3%? Kalau aku setuju Samdul. Kalau perlu jangan 3% lah, 100% aja. Kalau misalnya sampai 100% beda, orang Indonesia ini nak makan apa? Kau tuh tak usah takut lah Kalau misalnya dia tak dapat makan dekat Indonesia, tak dapat kerja lagi dekat Indonesia, masih ada Singapura sama Malaysia. Singapura sama Malaysia siap menampung orang Indonesia yang nak mencari kerja. Bahkan orang Bangladesh pun Malaysia tampung loh beda. Tuh kau tahu sendiri. Majulah Singapura. Kau ni sekali-sekali nyanyilah lagu Indonesia Raya Kau hafal tak? Apalah beda, Pancasila pun aku hafal. Coba aku nak dengar kau baca Pancasila macam mana. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang adil. Kerakyatan. Jadi jangan dipotong 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dah adil belum? Belum. Pengadilan di Singapura menjatuhkan hukuman 12 bulan terhadap bekas Menteri Transportasi S. Iswaran pada Kamis. Pria itu menjadi sorotan akibat menerima hadiah dari konglomerat termasuk nebeng private jet ke Doha, Qatar.
Pekan lalu Iswaran dituntut akibat atas tuduhan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dan menerima hadiah ilegal. Awalnya jaksa menuntut Iswaran 6 sampai 7 bulan kurungan. Tuntutan itu sempat ditolak oleh tim pembela hukum Iswaran. Mereka mengajukan hukuman maksimal 8 bulan penjara, namun ternyata hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Adapun pada awal tahun ini Iswaran terlebih dulu dikenakan 35 dakwaan. Di komen sama Dwi.Harlino, coba bapaknya bikin kaos gambar tanda kutip keluarga Mulyono, pasti aman. Di komen sama Yohanes Aurifluk, ih aneh, terlalu serius. Di sini aja nggak apa-apa tuh, chill dikit lah Singapura. Terus di komen lagi sama Z.Rizky09, kalau di sini dijatuhi 60 bulan menjabat. Menjabat. Di komen sama Nugroho 18, di sini malah masih ketum parpol, pakai baju anak Mulyono dan belum ketangkep KPK. Terus di komen juga sama Riris Malia, WKWKWK, payah Singapura masa kayak gini 12 bulan. Di komen sama Arif.Nurrahman93, kalau di Konoha nggak apa-apa nebeng, maklum soalnya istri lagi hamil, nggak boleh naik umum. Kata Mina Antika Dewi Weller, kalau yang di Indonesia itu dia bukan pegawai pemerintah dan sudah berkeluarga, bukan tanggung jawab bapaknya. Jadi sah saja. Secara yang harus ditanyain Mahmud MD, Anies B pernah naik private jet, kalian pada adem-adem aja. Dibalas sama si Sueb, cie penyembah Mulyono. Kata Yet_Hobbies, tinggal di sini mau nggak Pak? Aman kok. Di sini di mana? Maksudnya tinggal di Indonesia. Titik-titik isi sendiri. Kata Hikmal Maula Fakri, aturan negaranya aneh, padahal nebeng doang, lebay ah. By the way, yang punya jetnya ikut atau ditinggal? Kata Gerpol Rakyat, bagus dijadikan studi perbandingan. Dibalas sama Ray_L, jangan, nanti alasan aja mau studi banding ke Singapura. Rupanya makanya Pak pakai kaos Mulyono biar kebal hukum. Mak. Ini _Lisya, wakil rakyat di Konoha mah enak, uang banyak, kebal hukum, fasilitas sampai 7 turunan, even udah jadi pelaku kejahatan pun tahanannya mewah, rakyat melarat diperas, pejabat nikmat sama fasilitas, anjay. Anggota DPR tak lagi dikasih rumah dinas. Sekjen kondisinya sudah sangat parah. Diganti uang sewa 30 juta per bulan atau 1 juta per hari. Di komen sama Erwin Maula, giliran rakyat kemarin mau dipotong tapera. Ini indah IPS. Halah Pak, Bu, jelek-jeleknya rumah dinas kan ada biaya perawatannya. Berarti biaya perawatannya kemarin-kemarin gimana? Masuk kantong jin. Oh, masuk kantong jin, anjir. Gaib anjir. Jangan tanya soal uang, ada yang jawab. Kata Arif Rahman 88, yang udah kaya raya dikasih tunjangan 30 juta. Rakyat gaji UMR malah dipotong buat tapera. Negara terlawak yang like 369. Nama Mustioko 01, Mbel Gedes, diganti uang sewa 30 juta per bulan atau 1 juta per hari. Itu bisa nginep di hotel, apalagi mereka cuma berkantor seminggu 2 kali. Sisanya SPJ, dibayarin lagi. Kayak gitu sok-sok anak terzolimi. 559 orang yang like. Terus di komen lagi di bawahnya, parah, harusnya dibubarin aja tuh DPR, malah beban jadi buat rakyatnya. Di komen sama Asman Syadiki, kebocoran negara ini sangat banyak dan apakah anggota dewan gak malu ya? Dibalas sama Adrian Reza Motor 1, modal jadi dewannya gede. Di komen sama Dina Aurela, pindahinlah ke IKN. Tapi kan di IKN tuh infrastrukturnya belum siap. Makanya kemarin tuh disebut Pak Jokowi tuh susah nak pindahkan DPR ke sana. Kita harus hitungkan dulu dia nak tinggal kat mana, nak tidur kat mana. Kalau dia sakit siapa nak ngurus? Tak ada rumah sakit. Ide-ide kayak gini bagus buat mereka sendiri. Coba buat rakyat. Mr_Kinos, kita yang kerja, gaji kita dipotong pajak buat nyenengin mereka dan keluarganya. Kalau kata Gulam_Istiqmal, kasih tapera aja. Kata Sahi Malal 9620, pindahlah ke IKN, kan DPR yang sahkan IKN-nya. Kata Cowet Krimtik, emang gak pada punya rumah DPR? Kasih rumah biasa gak mau, mintanya mentahan. Hancur negeri ini, pajak kalian hambur-hamburkan untuk sendiri. Dan yang duduk di DPR kok ya malah artis-artis. Mahasiswa mana nih, kok gak koar-koar yang lebih bermanfaat? Kok jadi salahin mahasiswa nih? Kalau kata Arohim 09021995, tanggal lahir dia nih. Kalau lewat Kalibata masih mulus-mulus tuh rumah, layaknya rumah elit kayak Pondok Indah. Tapi kenapa ya orang ini tak naik?